selamat pagi, salam jumpa lagi, Salve. Anak-anak yang terkasih, pagi hari ini kita bertemu lagi dalam renungan pagi. Sebelum kita mengikuti renungan pagi hari ini, mari kita siapkan hati membuka renungan ini dengan berdoa bersama. Kita mengundang Tuhan hadir di tengah kita agar ibadah kita renungan pagi hari ini berkenan di hadapannya. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena betapa besar kasih setiamu. Engkau menyertai kami sepanjang hidup kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bertemu kembali dalam renungan pagi. Utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengar dan mengamalkan firman-Mu hari ini dalam kehidupan kami. Semuanya ini kami mohon kepadamu, karena Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, renungan kita pagi hari ini dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita buka bersama-sama Injil yang akan kita baca dan renungkan pagi hari ini, dan baca bersama-sama. Inilah Injil suci karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Herodes menyuruh memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Kemudian murid-murid Yohanes memberitahukan hal itu kepada Yesus. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias.
dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sesudah kita mendengar bacaan Injil hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk merefleksi bacaan yang telah kita dengar. Beberapa hal penting yang coba saya refleksikan pada kesempatan ini. Memperjuangkan kebenaran dan nilai-nilai Injil bukanlah perkara yang mudah. Kerelaan untuk berkurban dan keberanian untuk menerima aneka risiko merupakan tuntutan yang mutlak dalam mewujudkan cita-cita yang mulia ini. Misi Yohanes Pembaptis memang sangat berat karena ia harus berhadapan dengan Herodes, seorang penguasa wilayah Galilea. Tanpa takut akan risiko dan nasib tragis yang sedang menantinya, Yohanes berani menegur Herodes, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias, istri Filipus saudaramu." Dengan tegas Yohanes memperjuangkan kebenaran nilai-nilai kehidupan perkawinan dan membela harkat martabat manusia, khususnya kaum perempuan yang terlalu mudah menjadi korban dari nafsu dan kuasa para petinggi masyarakat. Suara sang profetis Yohanes akhirnya mengantarkannya pada kematian. Ia dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya. Ia menjadi seorang martir demi kebenaran nilai-nilai perkawinan dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Zaman modern juga diwarnai banyak masalah, termasuk moral perkawinan dan keluarga, serta rendahnya penghargaan terhadap hak dan martabat manusia. Keutuhan keluarga tidak bisa dipertahankan lantaran masing-masing pihak lebih suka mengungguli egonya daripada kesediaan untuk berdialog dan mencari solusi atas permasalahan rumah tangganya. Martabat manusia tidak dihargai sebab manusia sangat dikuasai oleh nafsu dan kuasa tanpa rasa malu. Inilah yang menjadi tantangan misi para murid Kristus. Kita tidak mungkin lari dari situasi ini. Kita juga harus hadir dan berani bersuara lantang mengenai kebenaran dan nilai-nilai keutuhan keluarga serta penghargaan martabat manusia. Nah, anak-anak sekalian, inilah refleksi singkat yang dapat saya berikan dari Injil yang kita baca pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri renungan pagi ini, 2 pertanyaan penuntun untuk direnungkan sepanjang minggu ini
dalam hidup kita. Yang pertama, apakah saya punya masalah keluarga? Dan jika ada, cobalah dijelaskan. Pertanyaan kedua, beranikah saya mengoreksi diri dan berusaha mencari solusi atas persoalan atau permasalahan ini? Demikian dua pertanyaan penuntun refleksi kita dalam minggu ini. Semoga apa yang telah kita dengar dan refleksikan mampu menuntun langkah hidup kita menuju ke arah yang lebih baik. Di penghujung renungan di pagi hari ini, saya mengajak kita sekalian menyiapkan hati, berdoa bersama. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena di pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami mohon, berikanlah kami kemampuan, akal budi, hati nurani untuk senantiasa setia pada firman-Mu dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari keserakahan, nafsu dan kuasa, agar kami senantiasa berusaha untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga Kristiani di mana saja berada, dan teristimewa keluarga-keluarga kami, agar kami mampu untuk memelihara kasih dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam surga, semoga kami mampu mengamalkan firman-Mu dalam kehidupan kami hari ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.